Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa minal muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, yang pertama dan yang paling mulia, mari kita aturkan rasa puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa rahimakumullah, termasuk salah satu daripada rukun iman adalah mengimani, meyakini datangnya hari kiamat. Datangnya hari kiamat, di mana hari itu bumi yang terpecah belah, gunung yang meletus, petir yang menyambar, angin yang sangat kencang, air lautan yang meluap. Tidak ada seorang pun yang tidak susah. Di hari itu semua orang akan sibuk dengan sendiri-sendirinya, sehingga seorang anak tidak mengingat bapaknya, dan bapaknya tidak mengingat, tidak bisa membantu istrinya. Memang di hari itu tidak ada orang yang tidak susah. Semua sedih, repot, dan serba ketakutan. Itu adalah hari kiamat, di mana kedatangan hari itu kita wajib untuk meyakininya sebagai orang yang beriman, orang yang Islam, sehingga tidak ada yang bisa menolong bapak kepada anaknya, seseorang kepada temannya, atau kepada orang yang dicintainya, kecuali pertolongan Allah lah yang bisa menolong orang-orang tersebut dari kejadian-kejadian itu. Sehingga ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang pertolongan-pertolongan Allah ketika di hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi illa zilluh. Ada 7 hal, 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah, akan mendapatkan perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, imamun adilun, sesosok pemimpin yang bisa adil. Sesosok pemimpin yang bisa adil. Banyak orang yang bisa menjadi pemimpin tapi tidak bisa adil. Kita harus bisa berbuat adil untuk kita sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, baik kelurahan, kecamatan, kabupaten, ataupun seatasnya. Karena kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang pemimpin akan dipertanggungjawabkan tentang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin harus bisa berlaku dengan adil. Orang yang dijadikan pemimpin tapi tidak bisa adil, maka dia tidak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, jika memang kita sebagai pemimpin dan bisa melakukan adil, maka orang tersebut akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis mengatakan, Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin masyarakat adalah pelayan masyarakat. Sekarang kita amati malah sebaliknya. Pemimpin
adalah seseorang yang dibantu oleh masyarakat. Seharusnya pemimpin adalah membantu masyarakat, melayani masyarakat, bukan pemimpin malah dibantu oleh masyarakat. Banyak sekali dengan kita sekarang yang kita hadapi membayar pajak untuk keperluan pemimpin kita, yang mana pajak ini, pajak itu banyak sekali. Yang seharusnya pemimpin adalah melayani masyarakat. Sehingga kalau memang bisa menjadi pemimpin yang benar-benar adil, maka akanlah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua termasuk orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulani tahaba fillahi, seorang laki-laki yang saling mengasihi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi tafarraqa alaihi. Mereka berpisah karena Allah dan bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sekarang yang kita rasakan, teman menjadi teman tidak boleh menghilangkan akidah kita. Kadang ada orang bersama teman yang biasa minum arak. Saya kan teman, saya tahu hukum minum arak itu haram, tetapi karena saya cuma menemani, 1 teguk lah, 2 teguk lah, tidak masalah. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kita berteman karena Allah, agar apa? Agar kita bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang laki-laki yang hatinya berpaut kepada masjid, seorang laki-laki yang bisa berupaya untuk meramaikan masjid, membuat kegiatan-kegiatan di masjid sekira bisa memberikan kesemangatan kepada masyarakat, sehingga masjid benar-benar dihidupkan dan diramaikan untuk kegiatan-kegiatan Islami. Orang yang seperti ini, yaitu orang laki-laki yang hatinya berpaut pada masjid, maka dia termasuk golongan orang yang mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika masuknya sholat, maka dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya, melakukan sholat, mengadakan pengajian, mengadakan kegiatan-kegiatan Islami di dalam masjid untuk meramaikan masjid. Maka orang-orang yang seperti itu termasuklah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu seorang laki-laki yang ketika diajak oleh seorang perempuan yang sangat cantik dan hidup mewah, akan tetapi dia mengatakan, "Inni akhafullah," saya takut dengan Allah, sehingga dia tidak mau melakukan kemaksiatan walaupun ada waktu yang memungkinkan, karena dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah seorang laki-laki yang ketika bersedekah, maka tangan kirinya tidak melihat apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Dalam arti orang yang sedekah tapi dia tidak ingin dilihat oleh orang lain. Sedekahnya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini termasuk orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah seorang laki-laki yang ketika mengingat Allah di dalam waktu yang sepi, sehingga dia meneteskan air mata karena mengingat
hal-hal yang sudah dilakukan, tentang kesalahan-kesalahannya, sehingga dia merasa berdosa, dia merasa bersalah. Dengan meneteskan air mata, maka orang tersebut juga termasuk orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa termasuk daripada ketujuh orang tersebut, sehingga kelak kita benar-benar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.